Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada yang saya hormati Ibu dosen pembimbing Profesor Dr. Muslihati SAG MPD dan teman-temanku yang berbahagia, izinkan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 atas nama Emi Rizkil Fauziah dan Ista Yuliati akan mempresentasikan tentang proses kelompok dalam bimbingan dan konseling tahap pengakhiran. Teman-temanku yang berbahagia, pada pembahasan kali ini ada beberapa yang ingin kami jelaskan. Di antaranya yaitu tugas tahap akhir kelompok, kemudian penghentian pengalaman kelompok, yang ketiga evaluasi pengalaman kelompok, yang keempat masalah kolider saat grup berakhir, yang kelima tindak lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami memaparkan tentang latar belakang. Dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling, terdapat beberapa layanan yang harus dilakukan konselor. Di antaranya ada yang menggunakan pendekatan individu maupun kelompok, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan klien atau anggota kelompok. Pembahasan kali ini adalah tentang pendekatan kelompok, di mana setiap tahap dalam pendekatan kelompok diharapkan dapat dilalui dengan baik oleh pemimpin maupun anggota, mulai dari tahap pembentukan, tahap awal, tahap transisi, tahap kerja, maupun tahap akhir. Harapannya, dengan memahami tahap-tahap pendekatan kelompok, konselor dapat menciptakan jalinan yang baik dalam kelompok dengan tujuan dapat membantu anggota menyelesaikan masalahnya dan membawa pembaharuan dalam hidupnya. Terutama dalam tahap pengakhiran, konselor atau pemimpin kelompok butuh memberikan penguatan pada anggota kelompok untuk senantiasa menerapkan apa yang sudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya perubahan perilaku betul-betul diterapkan sehingga perubahan hidup juga dirasakan oleh anggota kelompok. Nah, itu ada 5 hal yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu tugas tahap akhir kelompok. Ada apa saja dalam tugas ini? Yaitu konsolidasi pembelajaran. Fase terakhir dalam kehidupan kelompok adalah saat anggota mengkonsolidasikan pembelajaran mereka dan mengembangkan strategi untuk mentransfer apa yang mereka pelajari dalam kelompok ke dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini, para anggota harus mampu mengungkapkan apa arti pengalaman kelompok bagi mereka dan menyatakan kemana tujuan mereka. Nah, ini paling tidak tadi pemahaman dari anggota kelompoknya diharapkan ditransfer dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tentang penghentian pengalaman grup. Nah, ini ada beberapa yang dibahas dalam tahap ini. Yang pertama, yaitu perasaan terpisah. Banyak orang mengalami perasaan sedih atau susah ketika dia akan berpisah dari satu komunitas. Ini sama halnya dengan ketika dia memasuki komunitas baru. Nah, sama susahnya. Ini yang butuh diperhatikan oleh konselor sehingga dengan memahami keadaan ini, konselor bisa membantu klien untuk mengatasi kesulitan perasaan ini sehingga diharapkan selanjutnya bisa memudahkan klien untuk bisa melewati tahap pengakhiran. Selanjutnya membandingkan awal dan persepsi selanjutnya dalam grup. Nah, tahap ini yang ditekankan adalah konselor mengajak anggota kelompoknya untuk membandingkan bagaimana saat dia awal masuk kelompok dan saat ini. Misalkan tentang penilaian dengan sesama anggota kelompok itu tadi. Apakah penilaiannya terhadap si A, si B, si C
waktu awal masih sama dengan saat ini atau berbeda. Nah, perbedaannya itu di mana? Atau contoh lain lagi, misalkan setelah mengikuti proses kelompok, apakah pola pikirnya itu masih sama dengan yang awal? Atau mungkin tentang hal-hal yang ringan-ringan, tentang lingkungan yang ditempatinya. Penilaiannya bagaimana dari anggota kelompok? Apakah saat awal masuk ke dalam ruang yang digunakan untuk pendekatan kelompok itu tadi, waktu awal dengan sekarang apakah sama ataukah berbeda? Nah, itu adalah tugas yang kira-kira dimunculkan dalam membandingkan awal dan persepsi selanjutnya dalam grup. Kemudian yang ketiga, berurusan dengan urusan yang belum selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam proses kelompok tentunya ada banyak yang dibicarakan, terutama yang terkait dengan pembahasan saat itu. Lah, ini karena berurusan dengan kelompok atau dengan banyak orang, tentunya banyak unek-unek. Mungkin ada hal yang belum selesai atau belum dibrolkan kepada sesama anggota kelompok. Nah, pada tahap ini diharapkan konselor mau memberikan kesempatan kepada anggota kelompoknya untuk menyelesaikan masalah yang belum selesai. Lah, adapun waktunya, karena ini adalah tahap akhir, jadi diharapkan sesama anggota kelompok bisa memanfaatkan waktu yang tinggal sedikit itu untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai. Selanjutnya ini ada meninjau pengalaman kelompok. Jadi dalam proses kelompok itu kan dilakukan dalam fase-fase tertentu. Nah, itu dalam fase-fase tertentu itu ada planning, perubahan yang harus dilakukan oleh setiap anggota. Nah, dalam meninjau pengalaman kelompok ini, apakah perubahan itu dilakukan atau tidak oleh anggota kelompok? Nah, ini perlu ditinjau ulang. Misalkan dilakukan, seberapa besar efeknya terhadap perubahan perilaku dari klien itu sendiri atau anggota kelompok. Dalam hal ini yang bisa ditanyakan terkait dengan peninjauan adalah seberapa bermakna grup dalam kehidupan kelompok. Apakah kelompok itu dirasakan sangat bermanfaat, dirasakan sangat bermakna oleh anggota atau bagaimana? Kemudian ketika klien dalam anggota kelompoknya mengatakan bahwa Anda telah berkembang pesat, perubahan spesifik apa saja yang telah Anda lakukan. Nah, itu juga perlu dibahas dalam peninjauan. Selanjutnya yang butuh ditinjau adalah apa yang paling diingat dalam proses kelompok ini. Kemudian yang terakhir adalah apa potret yang yang bisa diambil dari pengalaman kelompok. Nah, ini dalam peninjauan ini ada 4 itu tadi yang bisa ditinjau. Yang pertama, seberapa bermakna, kemudian seberapa berkembang pesatnya, yang ketiga, seberapa klien atau anggota mempelajari apa yang dipelajari dalam kelompok. Nah, apa yang diingat? Nah, itu. Yang keempat, bagaimana anggota kelompok memotret tentang pengalaman-pengalaman kelompok. Selanjutnya, praktek perubahan perilaku. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pendekatan kelompok ini sangat ditekankan adanya perubahan perilaku. Jadi perubahan perilaku ini diupayakan ada di setiap fase-fase pertemuan. Jadi misalkan ini kelompok yang membahas tentang peningkatan kedisiplinan masuk sekolah gitu ya misalkan. Lah, ini praktek perubahannya ini sudah sejauh mana yang dilakukan oleh anak-anak? Apakah sudah 1 minggu ini anak ini bisa masuk, ataukah sudah 1 bulan, ataukah 2 bulan dan seterusnya. Lah, praktek perubahan perilaku ini juga butuh dilakukan secara bertahap.
Selanjutnya, membawa pembelajaran lebih lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu tugas fase akhir kelompok adalah mengembangkan rencana tindakan khusus untuk terus menerapkan perubahan pada situasi di luar kelompok, membantu anggota dalam menerapkan pembelajaran mereka ke dalam tindakan adalah salah satu fungsi pemimpin yang paling penting. Jadi apa yang sudah dipelajari dalam kelompok itu diharapkan betul-betul dipraktekkan, tidak hanya dipahami dalam situasi kelompok itu, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu juga butuh panduan dari pemimpin kelompok, dalam hal ini adalah konseli. Bagaimana caranya? Nah, itu nanti tergantung dengan kesepakatan antar sesama anggota kelompok. Karena ini adalah hal yang paling intilah dalam pembahasan kelompok ini. Selanjutnya, memberi dan menerima umpan balik. Bapak Ibu yang saya hormati, namanya pendekatan kelompok pastinya berhubungan dengan banyak orang. Lah, dalam hal ini dibutuhkan adanya proses memberi dan menerima umpan balik, sehingga diharapkan dengan adanya pemberian atau menerima umpan balik ini, sesama anggota kelompok bisa menilai. Terus kemudian dia juga mau menerima penilaian dari orang lain. Setidaknya dengan cara itu kan sudah komunikatif ya. Dengan adanya penilaian dari sesama anggota itu, paling tidak satu anggota kelompok ini bisa menilai seberapa kemajuan yang sudah dilakukan setelah mengikuti proses kelompok ini. Selanjutnya yang H, penggunaan kontrak dan pekerjaan rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memunculkan perubahan perilaku dari anggota kelompok itu tidak hanya cukup dengan adanya mufakat atau dengan adanya sharing. Dalam hal ini juga dibutuhkan penggunaan kontrak. Artinya ada target yang jelas, perubahan perilaku seperti apa nih yang akan dimunculkan. Misalkan dalam kasus peningkatan disiplin masuk tadi ya, misalkan satu anak ini kontraknya adalah selama 1 bulan ke depan sampeyan diharapkan bisa masuk setiap hari. Nah, kontraknya seperti itu. Tapi kontrak ini dari anggota kelompok itu sendiri ya, bukan dari pemimpin kelompok atau dari konselor. Jadi anak ini atau anggota kelompok ini menentukan apa kontrak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan itu tadi 1 bulan ini dia bisa masuk setiap hari dengan tertib tanpa ada bolosnya. Kalau sudah dilakukan, nanti misalkan bisa diterapkan lagi 2 bulan, bisa masuk setiap hari, sehingga harapannya ya seterusnya anak ini bisa aktif masuk setiap hari tanpa ada kembolosan. Nah, pentingnya kontrak ini supaya tidak ngelendor, tidak ada ngelendor ya dari apa yang sudah dibahas, supaya siswa itu bisa lebih disiplin dalam melakukan apa yang sudah disepakati. Selanjutnya yang poin I, berurusan dengan kemunduran. Bapak Ibu yang saya hormati, ada banyak karakter ya yang tentunya kita temui di dalam anggota kelompok. Nah, ini biasanya memungkinkan ada anggota kelompok yang istilahnya itu gampang pesimis ya. Dia tidak yakin apa yang dia pelajari itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini adalah penting bagi konselor untuk senantiasa memberikan motivasi kepada semua anggota kelompok agar ya kita harus optimis, kita belajar bersama-sama. Nanti urusan ada hasilnya atau tidak, yang penting belajar dulu. Nah, kalau misalkan hasilnya kurang maksimal, nah itu nanti kita evaluasi ulang. Sekiranya bagaimana cara yang pas untuk mengatasi masalah yang sedang dibahas dalam kelompok. Sehingga paling tidak dengan memberi keyakinan seperti itu, anggota kelompoknya itu lebih optimis
untuk terus melanjutkan kegiatan kelompok. Selanjutnya yang J, pedoman penerapan pembelajaran kelompok dalam kehidupan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam menerapkan perubahan perilaku tentunya itu berproses, tidak bisa instan. Sekarang dibahas, sekarang selesai, lah itu kayaknya kok berat ya. Jadi harus disadari bahwa penerapan pembelajaran kelompok dalam kehidupan itu berproses, ya belajar ya ya harus rutin. Nah, apa yang perlu diingat dalam hal ini? Yang pertama, yang perlu diperhatikan adalah kelompok adalah sarana untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini kelompok kita gunakan sebagai ajang untuk pembelajaran sesama anggota kelompok. Yang kedua, perubahan mungkin lambat dan halus. Nah, ini karena itu tadi adanya proses. Jadi tidak bisa instan karena perubahan itu juga butuh waktu, butuh pembiasaan. Jadi ya harus sabar. Yang ketiga, jangan harap kelompok itu sendiri yang mengubah hidupnya. Jadi ya harus ada kontrol, harus ada sharing dari sesama anggota kelompok atau bahkan juga pemimpin kelompok. Yang keempat, memutuskan cara yang harus dilakukan. Jadi anggota kelompok ini harus punya cara sendiri supaya dia itu bisa melakukan perubahan. Nah, caranya bagaimana yang pas itu kan tergantung dari individunya sendiri. Selanjutnya poin K, mengingatkan anggota tentang kerahasiaan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersama-sama sudah mengetahui bahwa salah satu asas bimbingan konseling adalah kerahasiaan. Nah, ini butuh untuk diterapkan karena ini menyangkut tentang kepercayaan konseling pada diri konselor. Nah, dalam proses pendekatan kelompok ini, sebelum pengakhiran ini selesai, ini juga konselor butuh mengingatkan kembali kepada sesama anggota kelompok bahwa asas kerahasiaan ini juga betul-betul harus dijaga. Artinya, apa yang sudah dibahas dalam kelompok jangan sampai diceritakan keluar, tuh ya. Terus kemudian kemungkinan untuk anggota yang suka berbagi cerita dengan temannya itu bagaimana? Ya nanti bisa disiasati, barangkali dia dikasih masukan, sampean boleh bercerita kepada orang lain, tetapi yang menyangkut tentang dirinya sendiri, bukan yang menyangkut orang lain. Tetapi juga itu tadi, butuh hati-hati. Jangan sampai sampean itu saking enaknya menceritakan pengalamannya sendiri, sehingga keceplosan untuk menceritakan tentang pengalamannya orang lain. Nah, itu yang butuh dijaga kerahasiaannya dan butuh betul-betul ditekankan kepada anggota kelompok dalam tahap pengakhiran. Mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Selanjutnya evaluasi pengalaman kelompok akan dibahas oleh Ibu Ista. Kepadanya dipersilakan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emi. Saya akan melanjutkan presentasinya. Kali ini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu tentang evaluasi pengalaman kelompok. Pada tahap ini, evaluasi itu adalah aspek dasar dari setiap pengalaman kelompok dan dapat memberikan manfaat bagi anggota dan pemimpin. Beberapa jenis skala digunakan untuk evaluasi kegiatan ini. Kenapa kegiatan ini dilakukan? Yaitu untuk mengetahui seberapa bermanfaat kegiatan yang sudah dilakukan. Untuk evaluasi itu kita menggunakan beberapa instrumen yang akan dijawab oleh anggota dan pemimpin kelompok. Selanjutnya yaitu yang D adalah masalah kolider saat grup berakhir. Saat grup akan berakhir akan sangat membantu jika rekan
pemimpin sepakat satu dengan yang lainnya untuk tidak mengungkapkan materi baru yang tidak dapat ditangani secara memadai sebelum kelompok berakhir. Jadi tidak menimbulkan permasalahan baru sehingga kelompok tersebut tidak dapat diakhiri. Selanjutnya yaitu tindak lanjut. Dari sesi kelompok, tindak lanjut yang dijadwalkan beberapa saat setelah penghentian suatu kelompok dapat menjadi ukuran akuntabilitas yang sangat berharga. Pekerja kelompok melakukan kontak tindak lanjut dengan anggota kelompok jika diperlukan untuk menilai hasil atau ketika diminta oleh anggota kelompok. Karena apa? Karena anggota tahu bahwa mereka akan berkumpul untuk mengevaluasi kemajuan mereka menuju tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan ini, jika mereka mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti komitmen mereka setelah kelompok, mereka dapat mendiskusikan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ista Yuliarti dan Bu Emi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.